saat ini, kenapa masih banyak yang tidak bahagia? Padahal settingan tujuannya adalah pengen bahagia. Setiap kali Anda ikut kelas Dhamma, ini kan punya tujuan agar saat ini di sini kita bisa bahagia. Tapi kenapa sampai sekarang kita masih belum bahagia? Ini bolak-balik lagi nih. Kenapa? Karena kita selalu melupakan tentang tujuan. Sudah memilih tujuan, tetapi di pertengah jalan kadangkala kita lupa. Mau pergi ke pajak, itu pasar. Kalau di Medan namanya pajak. Kemudian ketika di tengah jalan, kemudian ketemu dengan kawannya, diajak minum kopi. Karena ketika minum kopi juga dikasih bakpao, ditambah kue tio, lama-lama lupa mau pergi ke pajak. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita tadi sudah digambarkan, kita ini seperti cuma muter-muter. Manusia dari lahir, membesar, ya kan, dibesarkan, remaja, dewasa, tua, sakit, mati, lalu lahir, dibesarkan, dewasa, tua, sakit, mati, lalu kenapa kita belum bisa sukses saat ini? Karena kadangkala perjalanan kita ini, kadangkala kita lupa. Maka Sang Buddha itu selalu membuat satu renungan tentang waktu. Kita hidup ini bersama dengan waktu. Kenapa tema ini menarik? Ternyata beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, ada umat itu baru WA saya. Tanya, Bante, sebetulnya ini hidup untuk apa? Ada di antara Anda yang bertanya begitu? Bante, sebetulnya hidup ini untuk apa? Kalau ditanya begitu, Bapak Ibu jawab apa? Bu, Pak, kalau ditanya, sebetulnya hidup ini untuk apa? Kita sekarang kan hidup nih. Kita semua kan sekarang hidup. Sebetulnya itu hidup untuk apa? Saya pertanyaan itu dikeluarkan. Saya semula juga mikir juga loh. Hidup untuk apa? Soalnya saya juga hidup. Saya kepikiran, apa jawabannya? Muncul satu pemahaman. Sebetulnya kamu hidup itu punya tujuan apa? Kalau sampai Bapak Ibu mengalami kebingungan dan timbul pertanyaan, untuk apa saya hidup? Bapak Ibu harus renungkan kembali. Tujuan hidup Bapak Ibu itu apa? Kalau Bapak Ibu punya tujuan, Bapak Ibu tidak pernah bertanya, hidup ini untuk apa? Mau kemana, C? Ya, mau ngabisin bensin, Bante. Mobilnya dikeluarkan, cuma menghabiskan bensin. Nanti dia akan di dalam perjalanan dia akan bertanya, untuk apa saya menghabiskan bensin? Karena lupa tentang tujuan. Nah, kita sebagai umat Buddha, tahap yang paling pertama adalah kita belajar Dhamma itu tujuannya saat ini di sini bahagia. Dan bahagia itu bisa dicapai. Hanya masalahnya, kenapa kita tidak bisa mencapai bahagia? Karena banyak alasannya. Kebanyakan alasan sehingga membuat kebahagiaan menjadi tertunda. Bante, saya belum bisa bahagia sebab anak-anak masih pada sekolah. Betul? Anaknya sudah lulus sekolah, Bante, belum bahagia, belum dapat menantu. Betul? Bante, padahal udah dapat menantu tuh. Bante, saya belum bahagia. Kenapa? Belum ada keturunan berikutnya. Ditanya lagi, Bante, saya belum bahagia. Kenapa?
sakit mulai datang. Terus kapan bahagianya? Coba Bapak Ibu renungkan. Sering kali kita bersembunyi di balik alasan-alasan sehingga kita menjadi tertunda bahagianya. Anak sekolah mengatakan, saya akan bahagia itu kalau lulus sekolah. SD mengatakan begitu. Dia senang sekali ketika masuk SMP. Ketika masuk SMP dia mulai susah. Dia mengatakan apa? Senang sekali kalau saya bisa lulus SMP. Dan diterima di SMA, dia senang. Ketika SMA dia mengatakan, oh senang sekali kalau sudah selesai lulus SMA. Setelah lulus SMA, gitu kan? Kita kan gitu kan? Senang. Lulus SMA senang. Kemudian kuliah. Kuliah pengen cepat lulus, dapat kerja. Sudah dapat kerja, belum bahagia. Kenapa? Gajinya belum naik. Sudah naik gajinya, bahagia belum? Belum dapat pasangan hidup. Sudah dapat pasangan hidup, belum bahagia. Kenapa? Belum dapat anak. Sudah dapat anak, kenapa belum bahagia? Anaknya rewel. Anaknya baik-baik, belum bahagia, kenapa? Muter lagi. Iya, balik lagi sekolah lagi. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup saat ini, Sang Buddha mengingatkan kita hidup ini bersama dengan waktu. Makin hari, waktu kita ini bukan makin panjang, tapi makin pendek. Makanya merenungkan kematian ini menggugah kita supaya kita menggunakan waktu saat ini di sini. Kenapa? Karena yang hadir di sini, saya yakin sampai Anda repot datang ke sini, tidak lain karena Anda berpikir, saya saat ini saya juga pengen bahagia. Apa yang Anda lakukan itu punya tujuan agar saat ini saya berbahagia. Maka kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan banyak alasan. Kalau kebanyakan alasan, waktunya keburu habis. Kalau sudah habis, nanti nyalahkan. Bener enggak? Sudah sekolah, banyak alasan, ternyata waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Gurunya sih tidak toleransi. Kan kalau di sekolah kan begitu kan. Ujian itu kan biasanya 1 jam tuh. Soalnya susah. Kemudian waktunya habis. Harus keluar. Kemudian protes ya. Maka di antara Bapak Ibu kalau yang sekarang hidupnya tidak bahagia, yang pertama karena banyak alasan. Jangan terlalu banyak alasan. Dan jangan terlalu banyak menyalahkan. Semakin banyak menyalahkan, semakin jauh dari kebahagiaan di sini saat ini. Maka diingat, karena dalam kehidupan kita ini kebiasaan kita paling gampang itu cari alasan dan paling gampang menyalahkan. Ini salah dia nih, ini salah dia nih. Kita tidak pernah salah. Kalaupun kita bisa menganggap diri kita salah, itu paling terakhir dan langsung depresi. Ya Bante, kita tidak punya harapan apa-apa. Soalnya sudah tidak ada yang disalahin lagi. Sehingga menyalahkan dirinya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan punya kebiasaan untuk menyalahkan. Anda akan semakin jauh dari kebahagiaan. Dhamma ini punya tujuan ya saat ini di sini. Jadi kalau Anda pengen bahagia, jangan nunggu nanti. Saat ini di sini Anda bisa bahagia. Dhamma itu sebetulnya juga begitu, di sini dan saat ini. Kalau sampai di sini dan saat ini Anda belum bahagia, berarti ada alasan di balik terhentinya kebahagiaan Anda. Atau Anda terlalu banyak menyalahkan. Karena Dhamma itu tidak punya tujuan lain, hanya saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita renungkan kembali, tadi kan sudah punya tujuan. Yang pertama, itu adalah di dunia ini. Memang sebagai perumah tangga itu punya tujuan yang banyak, tetapi secara general, endingnya adalah bahagia. Meskipun di dalam Anguttara Nikaya disebutkan, sebagai perumah tangga itu, tujuannya adalah memperoleh kekayaan. Itu di dalam Anguttara Nikaya. Sebagai umat Buddha itu, dikatakan di situ punya kekayaan.
Kalau punya kekayaan, punya kesehatan, maka tadi kan ada hubungannya makan tadi kan. Itu sebetulnya untuk mencapai salah satu dari 4 ini. Maka ada istilahnya, kalau jam makan panjang, waktu hidup jadi pendek. Kalau waktu makan pendek, waktu hidup jadi panjang. Kenapa orang sekarang banyak yang meninggal muda-muda? Karena waktu makannya kepanjangan. Pagi makan, siang makan, malam makan, kondangan makan, lapar tengah malam buka kulkas, makan lagi. Ketika jam makan panjang, waktu hidup jadi pendek. Tapi kalau jam makan itu pendek, waktu hidup jadi panjang. Jadi kalau kita pengen usianya panjang, hati-hati soal makan. Tadi memang ada risetnya, setuju sekali. Jadi setuju sekali dengan risetnya itu, kalau orang ini makannya itu jamnya tidak terlalu banyak. Bukan makannya banyak loh ya, jamnya yang terlalu banyak. Pak Robi tadi kan sudah menyebutkan, kalau makan cuma sekali, umurnya jadi panjang. Tapi kalau yang di negara makmur, makan kan berkali-kali, jamnya kan banyak. Makan pagi, makan siang, makan malam, makan tengah malam, makan fajar lagi. Ada semua. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, selain kesehatan, juga umur panjang. Sebagai perumah tangga itu juga harus jaga umur. Dan perumah tangga itu yang keempat, juga punya tujuan lahir di surga. Makanya kalau umat perumah tangga itu, salah satu tujuannya adalah bisa lahir ke surga. Kenapa umat Buddha pada bingung? Karena seringkali melupakan tentang tujuan. Datang ke wihara cuma datang pulang, dengarkan dhamma, datang pulang. Tidak ingat, sebetulnya saya ke wihara tujuannya untuk apa ya? Makanya kemudian ikut ke keyakinan sebelah. Kenapa kok bisa terbawa? Karena tidak punya tujuan. Apakah semua umat Buddha ini harus mencapai nibbana? Kalau pertanyaannya begitu, kira-kira jawabnya bagaimana? Hak masing-masing. Tidak harus kalau yang menjadi umat Buddha itu harus nibbana. Itu hak masing-masing. Wong Sang Buddha itu tunjukkan kok. Sebagai perumah tangga itu boleh lahir ke surga. Jadi kalau umat Buddha ngaku saya pengen ke surga, itu bukan berarti rendah sekali. Masa jadi umat Buddha kok tujuannya cuma surga? Tapi Anda ini perumah tangga, mencapai nibbana agak berat. Kok Bante pesimis sekali sih? Karena dari keseharian Anda ini jalannya bukan jalan mulia brosur 8 kok. Karena untuk mencapai nibbana itu cuma satu jalannya, jalan mulia berunsur 8. Jadi Anda memang boleh angan-angan mencapai nibbana, tetapi jalannya apa yang Anda lalui? Jadi kalau Anda level Anda jangan terlalu tinggi-tinggi ya. Maka Sang Buddha itu di dalam dhamma awal namanya Anupubikata. Anupubikata ini adalah dhamma yang diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang pemuda yang bernama Yasa. Apa dana awal itu? Yang pertama dana, sila, saga. Saga itu surga. Sang Buddha kalau yang diceramai ini adalah para perumah tangga, itu selalu dikasih surga. Makanya saya heran sekali kalau ceramah kepada umat-umat kok nibbana. Apa selesai apa terus ngerti gitu loh. Sang Buddha sendiri kalau ketemu umat perumah tangga, kalau Sang Buddha itu menunjukkan yang namanya surga. Buka Anupubikata. Dana, sila, surga. Kalau surga saja sudah bisa dirasakan, nanti baru muncul pemahaman yang keempat, kama dinawa, bahaya dari memuaskan nafsu indriawi. Dan yang kelima baru muncul namanya nekama nisangsa, renungan pengen melepaskan duniawi. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda sebagai umat Buddha, mungkin apa yang saya sampaikan ini agak aneh. Tetapi memang di dalam Sigalowada Sutta, salah satu kewajiban biku, ya, ada 5 kewajiban biku.
Salah satu kewajiban biku yang terakhir adalah saga magang acikanti, menunjukkan jalan ke surga. Di dalam Sigalowada Sutta, saga magang acikanti, menunjukkan jalan ke surga. Kan seringkali bikunya ini jarang ceramah tentang surga. Jarang. Biku yang ceramah tentang surga ini sedikit. Makanya tidak salah kalau umat Buddha itu ikut sebelah yang ada surganya lebih banyak. Kenapa? Karena informasi tentang surga masih limited, terbatas. Sehingga banyak umat Buddha yang kebutuhannya pengen ke surga, itu kemudian dia ragu-ragu terhadap agama Buddha. Karena kalau ketemu Bante, ceramahnya cuma duka, 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 sebelah surga, surga, surga. Ketemu Bante, renungkan duka, 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 sebelah surga, surga, surga. Lama-lama karena kebanyakan ngomong duka, kemudian ngeri kali agama Buddha ya. Kenapa? Karena tidak pernah mendengar bahwasanya di agama Buddha juga ada surga. Anda harus punya keyakinan ini. Maka di dalam 40 objek meditasi, di dalam 10 anusati itu ada objek khusus meditasi. Khusus kalau kepengen ke alam surga itu ada objek meditasinya khusus. Namanya Dewatanusati. Baru dengar sekarang? Baru dengar sekarang? Yang sering Anda dengar kan Anapanasati, Kayagatasati, Buddhanusati, Dhammanusati, Sangganusati. Ada objek meditasi kalau kepengen lahir ke surga namanya Dewatanusati. Itu di dalam 10 anusati. Jadi sebagai umat perumah tangga ini bisa. Dan Anda jangan kemudian informasinya terbatas. Karena kalau kita makin tua itu berarti sebentar lagi, bukan sebentar mati loh ya. Sebentar lagi. Nah kalau kita sudah tahu sebentar lagi, pertanyaannya kan kemana kita mau pergi? Kan semua umat perumah tangga ini punya tujuan agar bisa lahir ke alam surga. Alam surga itu tadi di presentasi tadi kan ada berapa tuh? Ada 6. Ada 6 alam surga. Dan alam surga itu memang kalau Anda pengen tahu bahagianya kayak apa di alam surga, tadi kan kalau Pak Robi Oktober tadi kan bertanya kepada orang yang indigo. Kalau kita yang Buddhis bertanya ke siapa? Buka kitab suci namanya Wimanawatu. Itu yang bercerita tentang bagaimana dan seperti apa alam surga. Bahagianya kayak apa? Seperti itulah alam surga. Kebahagiaan manusia cuma 1/16-nya alam surga. Cuma 1/16-nya. Kalau Anda tadi bahagia melihat Bapak Robi Oktober menampilkan presentasi, Anda sudah bahagia, itu dikalikan 16. Jadi kalau Anda haha gitu, kemudian itu kalikan 16. Wah. Karena kebahagiaan di alam surgawi itu 16 kalinya. Itu di dalam Wimanawatu loh. Itu bukan jarene Bante loh ya. Bukan katanya Bante, itu di dalam Wimanawatu. Makanya seseorang kalau masih duniawi sekali, kadang-kala Sang Buddha juga memberi motivasi untuk belajar Dhamma itu mulai dari surga. Contohnya adalah keponakan masih saudara dengan Sang Buddha adalah Pangeran Nanda. Pangeran Nanda lagi enak-enaknya nikah, pemberkatan, datang Sang Buddha. Sang Buddha malah ngajak ditasbih jadi biku. Ketika jadi biku menjadi tidak bahagia. Apa yang dilakukan Sang Buddha? Apakah Sang Buddha mengajarkan hidup ini duka, oh Nanda, hidup ini duka, oh Nanda? Tidak. Sang Buddha dengan kekuatan batinnya mengajak ke alam surga. Lah kalau Bapak Ibu yang masih awam begini terus kemudian saya selalu ceramah tentang duka, 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 tidak pernah cerita surga, Bapak Ibu juga semakin lama juga pikirannya juga terkontaminasi. Memang nanti ada saatnya
Setelah surga ini ada saatnya Anda merenungkan tentang bahaya. Selama surga belum tercapai, orang pada umumnya masih pengen ke alam surga. Tidak salah. Perumah tangga tidak salah kalau masih ingin lahir ke alam surga. Kalau Bapak Ibu mau kepengen lahir, pengen mencapai nibbana, saya pikir Bapak Ibu tidak betah lagi jadi rumah tangga kok. Betul kan? Anda sudah tidak betah lagi kalau pengen nibbana. Kenapa? Karena banyak belenggu. Mau latihan meditasi. Ngapain bang? Meditasi dek. Udah jam berapa meditasi terus? Kan koko mau nibbana. Lah kita kan mau beras. Maka kondisi perumah tangga ini agak berat. Makanya kalau Bapak Ibu jadi Buddhis ini tidak usah muluk-muluk dan terlalu tinggi. Yang penting sekarang bikin goal pastinya. Kita beragama Buddha ini mau apa tujuannya? Dan capainya kapan? Itu yang harus kita renungkan. Kalaupun kita tidak mau mencapai nibbana, kalaupun kita tidak mau mencapai surga, karena surga juga sulit untuk dibuktikan, minimal saat ini Anda harus lebih banyak bahagianya ketimbang menderitanya. Karena waktu ini sangat singkat. Anda pernah merenungkan waktu? Singkat sekali, tahu-tahu kita ini tua loh. Makin hari kita makin tua loh. 23 tahun usia saya jadi biku, itu saya belum punya uban loh. Belum punya uban. Sekarang usia saya 33, itu kalau cukur rambut itu saya potong, kurang kerjaan, karena biku juga kerjaannya kurang kan. Habis potong rambut, kemudian selesai itu saya hitungin. Saya punya uban ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah terkumpul 43. Artinya apa? Saya sebentar lagi tua. Jadi waktu kita ini makin dekat, makin dekat, makin dekat. Maka kalau waktunya dekat, ingat tujuan. Ingat tujuan, kita ini mau ngapain gitu loh. Anda sudah repot-repot, kalau tidak punya tujuan, nanti bingung. Makanya salah satu kalau bingung tentang kehidupan, nanti bisa jatuh ke 4 alam menyedihkan. Kenapa ada yang jatuh ke 4 alam menyedihkan? Karena ketika dia hidup sebagai manusia, dia lupa tujuan. Makanya kalau beberapa orang itu terlalu melekat, akhirnya dia lupa tujuannya, sehingga apa buahnya kemelekatan? Lahir di alam rendah. Ketika dia benci terlalu lama, tidak bisa melepaskan, akhirnya dia jatuh ke alam rendah. Dinasihati, tidak peduli, kemudian dia lahir ke alam rendah. Maka Bapak Ibu jangan sampailah di antara Bapak Ibu yang hadir di sini kok sampai lahir ke alam rendah, jangan sampai. Bagaimana Bante supaya tidak lahir di alam rendah? Ingat waktu. Kalau nakal, sekarang masih nakal, berhentilah sekarang. Jangan nunggu tahun baru. Kan seringkali kalau kita mau berubah kan tunggu tahun baru. Ya, semoga di tahun baru saya semakin hari menjadi lebih baik. Semoga di tahun baru saya menjadi lebih baik. Masalahnya setiap tahun itu tahun baru terus loh. Tahun baru Imlek, tahun baru Masehi, tahun baru Saka, tahun baru Buddhis. Tahun baru terus. Terus kapan? Sekarang. Maka kalau kehidupan kita sekarang ini punya kejelasan, saya yakin kita menjadi umat Buddha ini makin mantap loh. Minimal sekarang, ya ndak usah ngomongin yang jauh-jauh. Sekarang, cobalah setiap hari Anda jangan makin banyak menderita. Karena kita belajar Buddhis, tujuannya adalah di sini, saat ini, jangan sampai kita menderita. Anda praktek-praktek Dhamma, Anda mendengarkan Dhamma, tujuannya adalah di sini, saat ini. Jangan tunggu lama-lama. Kalau kelamaan menunggu, waktunya habis. Kita ini makin hari makin tua. Sudah sadar? Makin hari makin tua? Sudah sadar? Kalau sudah sadar, maka bergegaslah untuk berubah. Kalau ada hal buruk yang masih ada, cepat-cepat dibuang. Kalau masih ada tidak suka sama orang atau benci sama siapapun, cepat-cepatlah dibuang. Kalau ada hal-hal buruk yang masih ada, cepat-cepatlah dibuang. Karena kita punya harapan, punya tempat tujuan, agar kita ini bisa dalam kondisi selalu bahagia. Maka di dalam Dhamma itu sebagai perumah tangga adalah saat ini kita bisa bahagia, nanti bisa lahir ke surga,
nanti tiba saatnya dengan kompilasi, dengan kumpulan dhamma-dhamma yang Anda pelajari, Anda selangkah demi selangkah akan memahami betapa berharganya nibbana. Tapi kalau ini belum diraih, untuk nibbana ini ada orang ngomong loh, Bante, saya lebih baik mencapai Sotapanna dulu dah Bante. Kenapa? Kan di dalam penjelasan Buddhis, kalau seseorang mencapai Sotapanna, itu masih lahir 7 kali dan ada jaminan tidak lahir ke 4 alam menyedihkan. Jadi tidak jatuh ke alam menyedihkan dan bisa happy-happy selama 7 kali kelahiran. Maka dia tidak mau cepat-cepat mencapai nibbana, cukup Sotapanna aja dah. Kenapa kok tidak mau cepat-cepat? Soalnya nibbana terlalu sepi, belum biasa. Kita di Medan belum biasa, kita masih suka happy-happy. Maka ada yang bertekad, semoga saya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kenapa? Dia belum kepengen. Boleh begitu Bante? Hak masing-masing. Saya tidak punya hak, oh enggak boleh, Anda harus mencapai arahat tuh ya. Enggak boleh, itu hak masing-masing. Jadi kalau Anda punya anggapan, saya masih pengen seneng-seneng, ya jadi Sotapanna dulu lah. Minimal dalam kehidupan ini, minimal ya bisa mencapai Sotapanna, sudah bagus, minimal. Kalaupun tidak sampai Sotapanna Bante, minimal hidup saat ini tidak banyak menderita, itu lebih bagus. Tapi Sotapanna aja tidak, menderita masih banyak, terus hidup untuk apa kalau begini? Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, penting bagi kita, tujuan itu selalu diingat. Anda datang ke wihara, ingat tujuannya, supaya jalannya itu tidak banyak alasan. Penting, ingat tujuan. Saat ini bahagia, nanti kalau belum waktunya bisa ke surga, dan tiba waktunya Anda bisa mencapai nibbana. Semakin kuat keyakinan Anda, semakin dekat tujuan Anda. Kalau keyakinannya mulai runtuh, maka semakin jauh tujuannya. Maka ketika ikut sebulan pendalaman Dhamma, ini salah satunya adalah menumbuhkan yang namanya keyakinan. Karena dimanapun kalau orang sudah memilih tujuan, pasti di situ harus meyakini. Kalau sudah punya tujuan tetapi tidak yakin, tidak mungkin tercapai. Karena tujuan itu belum dicapai, tetapi keyakinan ini menjadi dorang, menjadi dasar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. Makanya seringkali Bapak Ibu ikut SPD, ini tujuannya adalah supaya kita yakin. Sering mengikuti kelas Dhamma, nanti yakin, sehingga nanti mendengar surga bukan yang kali pertama, sudah berkali-kali. Oh, di Buddhis ada ya, di Buddhis ada ya. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, soal surga ini kadang-kadang menjadi hal yang butuh umat Buddha. Apalagi yang sudah tua-tua. Yang tua-tua ini butuh surga. Nibbana mungkin belum tercapai, tapi minimal dia masih berpikir, Bante doain ya Bante, supaya saya bisa ke surga. Ke surga itu tidak pakai doa. Ya, ke surga itu tidak pakai doa, tetapi pakai tindakan nyata. Semakin banyak doa tetapi tidak ada tindakan nyata, surga itu tidak bisa. Karena ke surga itu tidak pakai undangan. Ya, jadi kalau mau ke surga itu tidak pakai undangan, Anda mesti datang sendirian. Tidak bisa ngajak-ngajak juga. Saya ke surga, ayo Pak, bareng-bareng Pak. Bapak akan, oh Bante aja duluan dah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita belajar Dhamma ini setahap demi setahap. Tujuan saat ini dulu, ya, tujuan saat ini harus kita planning. Saat ini saya jangan sampai banyak menderita. Saat ini, kalaupun saat ini saya sudah tidak banyak menderita, saya juga punya planning supaya bisa lahir ke surga. Kalau sudah bisa lahir ke surga, nanti Anda bisa tahu bahaya tentang kenikmatan indria itu kayak apa. Nanti dengan sendirinya Anda baru muak dengan segalanya. Seperti orang yang sudah kebanyakan makan, sudah tahu penyakitnya, maka dia akan tidak mau makan lagi. Mau kondangan bersama dengan istri, istrinya cukup galak. Mau ngambil sate, ingat darah tinggi. Mau ngambil jus, ingat asam urat. Kenapa akhirnya meninggalkan? Karena ingat tentang bahayanya. Selama kita belum melihat bahaya, Anda belum punya keinginan untuk mencapai nibbana. Kalau orang yang pengen mencapai nibbana itu, kalau sudah tahu bahayanya.
bahaya kelahiran berulang-ulang. Sangat berbahaya. Kenapa bahaya? Karena penyakitnya itu dua, suka duka, silih berganti. Terus di dalam samsara ini, anak lahir, ibu senang, anak sedih, kan gitu kan? Gede, orang tua senang, anak sedih. Nanti sudah tua, anak sedih, orang tua senang. Nanti juga sebaliknya, kehidupan begitu terus berputar. Nanti ketika Anda waktunya mengerti tentang bahaya dari kehidupan ini, baru Anda bergegas untuk mencapai nibbana. Selama belum melihat bahayanya, Anda masih berpikir, ya belumlah Bante, itu nanti-nanti aja, itu Bante aja lah, ke nibbana lah. Kenapa? Karena belum mengerti tentang bahayanya. Karena kehidupan ini, kenapa Sang Buddha mengajarkan tentang nibbana? Karena Sang Buddha mengingatkan bahaya dari kelahiran berulang-ulang. Hanya level tertentu, mungkin kita belum paham. Nanti di level tertentu kita akan memahami, oh betul sekali seperti apa yang Sang Buddha sampaikan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, tema sore hari ini sebetulnya diangkat supaya Bapak Ibu selalu ingat tentang tujuan. Ya, jangan makin tua malah makin bingung, ya. Karena seringkali kita makin tua makin bingung loh. Sebetulnya hidup ini apa? Hidup ini untuk apa? Maka supaya tidak bingung, ingat tujuan. Dan kalau perlu, tujuannya dicatat. Dicatat. Karena memori kita ini sangat pendek. Harus dicatat. Makanya kalau orang yang meditasi, itu selalu bertekad. Kalau sudah meditasi dia bertekad, idang me punyang nibbana pacaya hotu. Selalu diingat-ingat begitu. Kenapa? Karena tujuan kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa, kita jadi biku kelamaan, kadang-kadang juga lupa juga loh. Kita jadi biku ini untuk apa ya? Apakah cuma numpang makan? Apakah cuma numpang tidur? Apakah cuma numpang hidup? Kita jadi biku juga punya tujuan, bukan cuma genep-genepan loh. Tahu genep-genepan? Kalau upacara keagamaan tidak ada biku itu rasanya kurang. Kita jadi biku ini juga punya tujuan. Punya tujuan. Apa tujuan jadi biku? Banyak macam, itu hak masing-masing. Ada orang jadi biku itu pengen mencapai surga, ada. Mencapai nibbana, yo ada. Maka dana itu kan ada 3 level. Ada namanya hina dana, majjhima dana, dan dana yang paling tinggi. Orang berdana untuk nama tenar, orang berdana untuk mencapai surga, orang berdana untuk mencapai nibbana. Makanya ini hak masing-masing. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya tujuan, ya ingatlah tujuan itu. Jangan sampai kita berjalan tanpa tujuan, ngabiskan waktu. Ini sebagai penghantar acara kita, karena dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Apa yang saya sampaikan di hari ini hanya membuat inspirasi Bapak Ibu supaya menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Minimal saat ini di sini Anda jangan sampai terlalu banyak menderita. Sekian, terima kasih.